oleh Allah rahimahumullah dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, nikmatnya. Kita diberikan petunjuk dan hidayah, kekuatan, kesempatan dalam keadaan sehat lahir dan batin, sehingga dapat kembali melaksanakan kewajiban kita seberataan, yaitu membicarakan, mengkaji, mendalami, memahami tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan ilmu fiqih dan tauhid, mencakup kepada ma'rifat atau tasawuf. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga dengan keluarga beliau dan sahabat, seluruh umat sampai akhir. Masih berkenaan dengan istinja berkaitan dengan wudu. Cara kita membasuh anggota wudu kita dan meletakkan wadah air yang kita gunakan dipakai berwudu. Nah, jadi ada peraturannya, maandak wadah banyu nang kita pakai hagan berwudu, kada sembarangan, supaya dapat nilai ibadah, terlebih ibadah yang berkenaan dengan nilai tambah daripada yang wajib. Nah, nilai tambah ibadah kita dari yang wajib adalah sunnah. Amun yang wajib itu mudah. Sunnah ujungannya ibaratkan kita berdagang, supaya ada ujungan putingnya, maka lakukanlah yang sunnah. Karena amal ibadah kita itu dibeli oleh Allah, ditukari oleh Allah Ta'ala, karena Allah sugih, Allah kaya. Balikannya, hadiahnya, balasannya agan kita. Allah sudah maha kaya, kada memerlukan lagi ibadah kita tuh kada untuk Allah. Allah membeli, dikembalikan oleh Allah hasil ibadah kita kepada kita, karena Allah sudah ghaniyun 'anil 'alamin, tidak berhajat dari segala apa yang ia ciptakan pada alam ini. Kada berhajat. Jangan dikira kita sembahyang, berwudu, beristinja, zakat, puasa, haji, hagan Allah ada, hagan kita. Karena kita ini iftiqar, berhajat kepada Allah. Allah ghaniyun, Allah maha kaya, ia tidak berhajat kepada kita. Dan jadi kita ke ibadat itu kada terpaksa, tapi kirakan lawan akal.
andai kata ibadah kita akan orang kira-kira bisa terpaksa lah. Ada akun suatu lengkap pengajian behujan pahalanya akan orang kan Allah misalnya kan. Ada ini pahala ibadah, kalau bicara tentang pahalanya kan kita. Nah, jadi kita bapak berhujan tuh wajar aja kan seorang. Tidak ada tolak ada dapat. Nah itu aja. Jadi sama ya ibadat yang lain juga. Biar kepala bila sakit-sakit batukan pemenyahan salih semaan rokok sembahyang bila sabat titikan dan hidung tetap baik kita nggawi karena hasilnya agar kita. Nah, karena terpaksa kita makan kita pang. Nah, jadi Allah Ta'ala bila ikam anak banyak sanggup ya dirajini diluasi bakabun. Amun ikam Allah Ta'ala anak biasa-biasa aja ya terserah ikam aja kulir ikam juga. Nah, karena kita sudah diberi neraca atau timbangan sudah. Nah, jadi mudah-mudahan pengorbanan kita seberataan mengorbankan waktu yang disediakan Allah, sebahagian rezeki yang diberikan Allah, tenaga dan pikiran untuk agama Allah, Allah berikan imbalan sesuai dengan pengorbanan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ayyawqa ina'u an yaminihi. Nah, jadi ma'andak wadah air hagan kita berwudu itu diandak di sebelah kanan. Sebelah kanan mana? Jangan di sebelah kiri. Di sebelah kiri ngalih mencibuk. Nah, amun banyunya kada balihan, maka ada kalau diangkat banyunya. Anak-anak dengarkan. Belajar apa? Anak-anak. Tak belajar apa? Buka tanya ini nih. Pelajarannya. Dengarkan baik-baik. Di mana tadi ma'andak wadah banyu dan wudu ke kanan sebelah kanan. Alhamdulillah. Mendengar yang lain lah. Ya, ilmunya dapat agan bubuhan sempian dua. Karena bila tuha wudu ingatan. Di mana ma'andak sebelah kanan. Nah, dapat ibadah sudah sunnah Nabi. Barakat lagi anom mengaji menggada tahu biar bahuban tetap aja bisa sembarangan mandap sebelah kiri kan. Kadang-kadang belajar bang. Nah, ya sebelah kanan. Summa yusammallahu ta'ala, kemudian menyebut nama Allah atau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Amun sampai Bismillah kada ganap dengan sifatnya lagi. Kalau Bismillah sampai situ aja belum sampai kepada sifat Tuhan. Kenapa? Dengan Tuhan. Karena Allah itu ismun ma'rifatun lil matlub. Karena Allah itu nama pengenal bagi
zat nang kita sembah Allah. Bila sampai Ar-Rahman baru sifat. Ar-Rahman nama sifat Allah, zat Allah yang memiliki sifat pengasih. Ar-Rahim zat Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat penyayang. Nah sampai kita ini kadang kawa duduk di zat, mesti kita diam di pertengahan, yakni sifat, dan kada cocok juga di luar melulu di syariat. Jadi setelah kita ketahui zat, sifat, dan af'al, kita pingkuti sifat. Af'al tahu, af'al itu ibaratkan kulit, sifat itu ibaratkan isi, zat itu ibaratkan rasa. Menduduk di rasa terus, kada berturun ke isi. Iya nang kada zahir sifat Rasul. Atau di luar pada isi kulit aja terus, kada kawa dimanfaatkan juga. Paling kulit diwadak kalau nang kawa dimanfaatkan. Jadi di tengah sama bismillah tak. Nah, ini mengenai tentang wudu lah. Abang dulu punya Pak nyumbeli hayam bang nih kan anak-anak berana. Nih, bapak nama bapak sayang ini. Karena bila sudah bersunat lah, boleh ayam bisa sembelihan. Namun belum bersunat jangan dulu. Nah kalau menyembelih burung, menyembelih ayam, jangan dibuat sifat Rahman, sifat Rahim. Sampai nama zat aja, Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila batisnya dua, bentarlah 2 kali Allahu Akbarnya. Nah, bila batisnya 2, tangannya 2, 4 kali. Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil jalan akan bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sah aja bang juga. Cuma tata caranya kada pas. Pengasih penyayang gulu orang di saya. Itu mengandung makna. Apa maknanya? Kita sampaikan nama zat aja dah. Nama garakakan lading ini siapa? Nama melandapakan lading ini siapa? Mengembalikan roh hewan ini ke mana? Harus tahu tuh. Jawab bunyinya tuh nah, pulang. Ya, kemana tuh? Apa jawabnya? Ada sembarangan, ini berbunyi. Kambing gitu. Jadi sembelih ya. Ketawaan misalnya nyembelih ya. Minimal jawabnya sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Kembali ke nur. Bila kembali ke wujud, ajalullah. Dia dalam hati senang darinya. Itu nyaman tuh dagingnya tak. Bahasa sembelihan. Jadi jangan dibuat Rahman Rahimnya bahasa sembelihan. Nah kalau wudu masuklah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa sembelihan Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dalam kitab fikih ada kurang aturannya syarat sah bahasa sembelih tak. Ladingnya harus tajam, mesti tajam. Lawan besi, jangan tulang diulah lading. Kalau bang ladingnya tulang dia sah, diulah lading, kada sah sembelihan. Atau kaca
kaca landep lah jangan disembelih kan itu kada sah. Apa lagi tuh sembilu, nah jangan dua. Syarat sah menyembelih itu dengan besi yang tajam. Itu syarat sahnya. Menimbang pak. Nah, bisi senapa? Banyak kalau tidak deh. Kalau rohnya itu apa tuh? 5 besi aja deh. Nah, di dalam kitab ya untuk tolibin sah, tapi ada pengecualiannya lah. Nah, naik di atas karawaya. Ini kita simpang sedikit khusus pemilihan mangga. Tapi ini ilmu juga nih. Kita memiliki nih. Yang nggak ada tahu, alhamdulillah. Ya, tahu nang sudah memiliki. Naik ke atas pohon nang buahnya dimakan burung. Nah, penting di atas. Dilepas. Tak bismillah, tak gugurnya ditunti itu. Bila sahabat menyembelih, sembelih. Bila ada sahabat, sahih halal dimakan. Tapi bila timbaki, bismillah, gugur. Oh, kenapa dia timbak? Itu mananya nafsu, manuyuk mananya itu. Padahal itu ada caranya. Kita tadi mau memotong cuma ada sampat, tapi sudah bismillah. Bismillah karenanya begitu kita ngetik bismillah karena gugur cari itu dan pisau ada satu nyembelih halal. Tapi bila timbak taruh assalamualaikum ajar gugur aja sama turun man iya mudar kan kita pikirnya gitu ngatur lah pikir sembarangan juga sama kenang mudar. Jadi kita pikir ini sebenarnya mengatur tentang tasawuf. Arti tasawuf itu adab, fikih itu adab. Amun kita diam di hakikat aja kada beradab. Jangan dikira apabila fikih syariat itu ilmunya rendah tinggi, sebenarnya adab situ dah. Rasulullah diutus menyempurnakan adab. Terus wa yaghsila yadayhi salasan, setelah kita menjibuk air dengan tangan kanan maka basuhlah tangan kita 3 kali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Amun di keran mendikte kayak kita siapakan dah langsung aja gini nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali basuh, 3 kali berbismillah. Isi dalam bismillah ninta Allah tuh nama zat yang kita sembah. Ar-Rahman nama sifat nang maha pengasih yaitu Allah. Ar-Rahim nama sifat penyayang yaitu Allah. Bukti pengasih penyayangnya air diciptakan Allah. Kalau kita pakai, kita diberikan kekuasaan bergerak, kada kehitungannya pengasih penyayang Tuhan. Itu nang dihayati. Kemudian hendaklah ia meletakkan niat untuk melakukan wudu. Imbang basuh tangan, kemudian ia berniat untuk melakukan wudu, diutamakan berkumur-kumur dan memasukkan banyu ke hidung. Istimsak dan noboh ya bahasa
bahasa pelajarannya tak berkumur-kumur. Kalau ada sisa makanan kita yang makan sangkut di salah-salah gigi, kumur-kumur itu macul atau menghilangkan sisa makanan. Di hidung kalau ada karak hingus, macam-macamnya hingusan dia. Nah, jadi masukkan banyak ke hidung. Lawan gunanya juga supaya amun kita berkumur-kumur kawa marasai rasa banyu. Apakah yang kita pakai itu banyunya berubah? Kalak-kalak pahit, banyu hujan pahit, itu perlu dicurigai dalam tandun. Tandunnya tutupnya ranggang. Tak kasih dijanguk. Kalau kita musang dia gunanya mana saya banyu ni nak kumur-kumur tu nak. Jadi sunat dulu kumur dulu. Nah, masukkan banyu ke hidung supaya tahu baunya. Oh, murni aja baunya ni nak. Itu jadi apa yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasul jangan dibantah-bantah. Pasti ada hikmah kebaikannya. Nah, itu tadi Pak. Sudah. Kalau ngomongnya aku kada dijuji, kada imbah makan juga, kada sahabat gua umur, jangan. Adanya manfaatnya tak. Nah, buku umur masuk tangan sudah, baca bismillah. Baru kumur sudah. Masukkan banyu ke hidung sudah. Nah, nang abdal itu biar sekali mengambil berkumur-kumur, masukkan banyu ke hidung sekaligus abdal. Nah kayak ini nah. Ambil banyu, nah, buat ke mulut separuh, hiut ke hidung separuh. Nah, dia berdigurah-gurah, nang di hidung di paus, jangan jadi hiut sekarang kita salah tekan sampai haisumnya. Jadi haisum ngarannya batas masukan banyu sampai sini aja. Nah, kalau ada debu, lawan mencium baunya tadi. Kalau ada kesulitan, lawan dia merasai banyu tadi. Nah itu sunnah sebelum kita berniat mengambil wudu. Setelah itu kemudian kita seyogianya berwudu itu mustaqbilal lil qiblat, menghadap ke kiblat. Amun ada pewuduan atau kita membawa ember pakai cipung menghadap ke kiblat itu sunnah. Jangan wudu belakangi kiblat. Amun kawa, nah, hadap kiblat. Setelah kita bismillah sudah, berkumur-kumur memasukkan air ke hidung sudah, arah ke kiblat sudah. Nah, kalau ada di anggota wudu, yang menegah air rasap ke kulit, dihilangkan dahulu. Wajib menghilangkan sesuatu yang merubah warna air yang ada di anggota wudu kita. Misalnya kita imbah menakar minyak tanah, berikit ke tangan, minyak tanah tuh berikit ke tangan. Nah, hilangkan dulu bau minyak tanah itu hanya menandai banyu wudu. Kalau kita menandai banyu wudu dengan telapak tangan, dicium baunya itu bau minyak gas, kalau di bau wudu belum di tangan tuh. Karena masih tercampur dengan air, dengan minyak yang bisa kita kata perhatikan minyak harum. Nah, ini minyak tangan di telapak tangan, minyak harum yang mahal itu. Sampai 3 hari kada hilang. Itu bila kena banyu di tangan itu berubah harum tuh. Ada
ada sah kan wudhu itu, karena airnya berubah menjadi wangi. Syarat sah wudhu itu air mutlak, air yang suci lagi mensucikan. Air yang suci lagi mensucikan, airnya yang tidak berubah dengan sesuatu. Kalau air itu cuma suci tapi tidak mensucikan untuk wudhu, boleh diminum aja. Seperti banyu mawar. Banyu itu dalam gayung buati kambang mawar berubah jadi bau mawar, itu boleh jadi minum. Tapi kan bau doa ada boleh, basuh bahira ada boleh. Sama ada nih, banyu di tangan berubah bau minyak harum, bau bodoh, ada sah. Nah itu banyak kata perhatian tak. Jadi kalau anak berminyak harum ini bahkan bodoh lah. Nah, jangan bodoh. Memang sunnah berminyak harum. Cuma setelah wudu lebih baik, supaya jangan merubah air yang di tangan. Atau ada sesuatu nang manahan banyu rasat ke kulit. Napa? Di sisik ikan, sisik iwak nah merati iwak pupuyuh. Ada kerasaan tetap sisiknya kadahi karing, ini ada kerasaan nih. Bodoh pada baculnya kada sah. Basuh muha tuh maka imba ada sembahyang. Sama tadi kada perhatian pulang sembahyangnya tuh. Tapi kalau kita sudah perhatian, cari isu aku yang mengerti waktu tadi. Kalau ada dia mau tahu tuh ini gak ada sakit, aku sudah cari isu. Berhemat mencari isu tuh, muha pececaramin sudah. Agak habis gincu udah. Cari kada melihat juga. Bodoh bodoh imbah bodoh. Berdoa, imbah berdoa. Amarnya sajadah sembahyang imbah salam. Segeta-geta sampai dahi ada sisik iwak. Kenapa nanti? Ma'fun anhu, dimaafkan oleh Allah karena kita sudah berikhtiar tadi berkhidmat mencari kada bertamu. Itu ngarannya hanya kita bersarah bulat lawan Tuhan. Berikhtiar sudah. Nah, ya Allah, orang sudah berkhidmat tadi mencari kita bagian kita menemukan. Nah, ayo jangan itu. Ini memang ada sering ikhtiaran. Jadi ini memang ada bersarah lawan Tuhan. Dia ada kulir mati kamu nih. Nah entah. Nah apalagi banyak emang kada yang menegah air ada pasumba di tangan. Tidak kena banyu bodoh tahu banyu di tangan yang gue tahu tuh bisa. Nang menegah lagi cat. Apalagi itu yang pacar kotek tuh, bibinian pacar kotek itu kada tambus banyu tuh, kada sah bodoh. Apalagi bibinian batato di Pagelangan banyak bibinian lainnya, Pagelangan Molos pak. Bentar. Nah, bila dilihatkan aja kada berusaha untuk menghapus wudu, mandi wajibnya, mandi haidnya, mandi wajib junubnya, mandi nifasnya kada sah. Otomatis salatnya kada sah. Kayak apa tuh? Lain halnya, ulang kan? Rahman Rahim tadi. Ya Allah, ulun gak ada tahu bang, lagi gak ada belajar. Jadi ulun masang tato Sekarang ya Allah ulun tobat. Tato ulun ni ulun berasihi. Ya Habib Munir disetrika jadi. Luluh kulinggit. Sudah, setrika sudah. Masih aja ada sedikit lagi. Itu sah. Kenapa?
karena kita sudah bertobat dan berusaha semaksimal mungkin menghilangkan tato. Namun dilihatkan wala Allah tidak. Jadi anak-anak bapak ya, anak-anak bapak yang bapak sayangi, jangan bertato lah. Yang bertato kena mati dalam kubur dikapit bumi. Sembayang ya Pak, 100 tahun membayang ada kali Tuhan. Terkecuali kita tadi tobat tadi. Semoga anak cucu kita, zuriat keturunan kita berkah kita mencintai Nabi kita Muhammad Rasulullah, dipeliharakan oleh Allah dari larangan-larangan agamanya, supaya dapat menjauhi dari maksiat kepada Allah dan Rasulnya, dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan soleh. Amin. Jam 10 sudah. Nah, kesimpulannya kita jangan sebanyak-banyak. Yang penting paham, semoga dapat mengamalkan. Sunat meletakkan wadah air kita berwudu di sebelah kanan, mengambil dengan tangan kanan, membubuhkan ke muka dengan tangan kanan, menyapu dengan tangan kiri. Berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, kemudian diperiksa kalau ada di anggota wudu benda yang menegak air resap ke anggota wudu atau benda yang merubah warna air yang mengena kepada anggota wudu. Kemudian disunnahkan dalam melakukan wudu 3 kali setiap membasuh anggota wudu, dan hendaklah kita berwudu dapat nilai sunnah dalam keadaan menghadap kiblat. Walaupun kita misalnya sulit menghadap kiblat lalu kita membelakangi, namun wudu kita tetap sah, tapi nggak dapat pahala ibadah sunnah. Sedikit lagi tambahan, apabila ada janggut kita berisi janggut yang tebal, maka juga sunat janggut itu dikenakan, diresapkan air, diselat-selati. Kalau baru disuruh janggut yang tebal itu kalau ada di selat-selati kayak ini, nah, bisa ada resap banyunya. Nah, kalau janggut kita nang sebilah tuh itu resap aja banyu lah. Tapi biar janggut sebilah coba kurang pakak sedaguan baik aja juga. Tapi terpelihara janggutnya lah boleh. Jangan jadi janggut nang ada dipelihara atau sunnah janggut nang dipelihara, karena tempat malaikat bergantung. Nah, demikian dulu kesimpulan kita. Ada kita di yang belum ada. Nah, kalau kita memotong hewan cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau tangannya 2, kakinya 2 seperti kambing, sapi, kerbau, maka sunnah kita menyebutnya Allah Akbarnya itu 4
kali yang wajib bismillahnya tadi. Dan syarat kita memotong itu mesti dengan besi yang tajam, tidak boleh kalau bukan dengan besi. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga ada berkah dan manfaat. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi